Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang bersiaplah, kabar yang mengejutkan ini akan segera kamu dengar. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Sagittarius. Bersiaplah, kabar mengejutkan yang akan segera kamu dengar. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba lihat ya, zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Taurus, Virgo, Capri, ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ya. Ada Aries di Emperor, ada di Devil, ada Capricorn. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Baik. Di sini ada Eight of Pentacles. Nah, ini aku merasakan ya, sebentar lagi atau mungkin dalam waktu dekat kamu akan mendapatkan rezeki-rezeki yang tidak terduga, atau mungkin ada hasil dari kerja keras kamu ya, itu akan terbayarkan. Semoga ya, aminkan saja. Pasti akan ada. Kalau jika kita berusaha, kita bekerja keras, itu pasti akan ada hasilnya. Berbeda dengan kita hanya diam saja, hanya menunggu saja, itu tidak akan ada perubahan pada hidup kita. Nah, sekarang ini mungkin diharapkan untuk kamu lebih tekun lagi, lebih berusaha lagi. Walaupun saat ini kamu mungkin sudah berkecukupan, setidaknya kita tetap melakukan usaha untuk lebih baik ke depannya, begitu. Nah, ini mungkin dalam hal finansial gitu. Nah, kalau dari segi percintaannya kamu, aku melihat ada usaha yang dilakukan oleh seseorang. Kamu akan merasakan energi dia ini cukup kuat kepada kamu nantinya. Kamu akan merasakan ada kabar yang mengejutkan bahwasanya seseorang ini mulai memperjuangkan kamu, mulai mengusahakan kamu untuk bisa menjadi miliknya. Begitu ya. Oke, lanjut di sini. Kartu apa lagi? Ada Two of Wands ya. Ada sebuah kesuksesan. Ini juga tentang sukses. Sukses mungkin saja kamu itu akan mendapatkan apa yang memang selama ini kamu impikan. Sekarang udah ada di depan mata kamu. Dan itu bahkan akan segera kamu miliki. Ya, mungkinkah kesempatan mulai akan mendekat? Peluang mungkin akan kamu dapatkan, ya. Baik itu mungkin dalam hal percintaan ataupun dalam hal finansialnya kamu. Ada Two of Wands, kesuksesan di sini akan segera kamu raih. Ini adalah kabar baik yang mengejutkan bagi kamu, karena selama ini mungkin kamu sudah pernah berjuang tanpa henti, bahkan pernah terjatuh lalu berdiri lagi ya, tapi kamu tidak mendapatkan apa-apa. Justru yang ada kamu dapatkan adalah sebuah kekecewaan, terus kestakan kamu dalam segi keuangan, kerugian, ditipu begitu ya. Tapi saat ini mungkin saja sebentar lagi kamu akan melihat bahwasanya ada peluang. Bahkan ada kesempatan kamu untuk memperbaiki semuanya. Disitulah dibutuhkan usaha dan ketekunan kamu. Ini sangat diperlukan sekali. Karena kesempatan itu, jika ada kesempatan, jika ada peluang, jangan kamu biarkan. Jangan hanya sekedar kamu lihat, tapi kamu usahakan, kamu perjuangkan, ya, kamu olah sehingga membuat kamu akhirnya berhasil lagi, sukses lagi. Oke? Nah, di sini lanjutkan. Ada Ace of Wands. Ini Ace of Wands ini adalah suatu kesempatan. Ya, kamu akan benar-benar merasakan di sini, mungkin saja dalam hal cinta, seseorang itu mungkin akan memberikan kesempatan kepada kamu, atau seseorang meminta kesempatan kepada kamu. Mungkin saja selama ini
dia sudah mengecewakan kamu, dia sudah menyakiti kamu, atau seseorang mungkin teman kerja sudah mengkhianati kamu, ya, sudah menipu kamu. Nah, di sini dia punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Dan kamu juga merasa kaget, kok bisa ya orang yang seego dia gitu ya, meminta kesempatan, ya, memberikan kesempatan. Intinya bisa vice versa di sini energinya ya. Nah, ini yang akan kamu dengar nantinya. Seseorang yang benar-benar berubah dan dia merasakan ada kesempatan untuk dia menjadi seseorang yang lebih baik. Ya, mungkin kayak ini Two of Wands, ya. Ada suatu keinginan dia untuk benar-benar berubah di sini, oke? Nah, inilah yang terbaca. Oke. Kita akan coba lihat lagi apa yang terbaca di sini. Ada Queen of Cup. Nah, ini juga kabar yang mengejutkan buat kamu, di mana pada akhirnya kamu akan mengakhiri kesendirian kamu. Kamu akan mengakhiri kesepian kamu. Ya, sementara kamu ini sebenarnya adalah seseorang yang memiliki semuanya. Orang yang mapan, orang yang sukses gitu ya. Tapi kamu tidak sukses dalam cinta. Nah, disinilah akhirnya kamu akan segera menemukan orang ini. Mungkin saja kamu mendengar bahwasanya seseorang menyukai kamu itu mulai menunjukkan sinyal-sinyalnya atau mulai mendekat ke kamu ya. Dan itu adalah sebuah tanda-tanda yang mungkin dia berikan kepada kamu sehingga akhirnya kamu merasakan, oh, ini awal dari cinta yang harus aku jalani. Semoga aja ini adalah awal yang baik buat aku untuk memulai satu hubungan ya. Semoga ya, aminkan saja. Oke. Nah, lanjut di sini. Apalagi yang akan terbaca? Ini udah ya, ada di Emperor. Di Emperor ini adalah suatu kebijaksanaan atau suatu keotoriteran begitu ya. Mungkin aja ya beberapa dari kamu itu melihat seseorang atau mendengar kabar dari seseorang ya, di mana seseorang ini menaruh harapan besar kepada kamu. Dan dia sebenarnya seorang yang bijaksana, tapi sedikit otoriter. Dan mungkin saja seseorang ini mungkin pernah menjalin suatu hubungan dengan kamu, tapi dia itu sudah melakukan kesalahan. Mungkin dia terlalu mengekang kamu, dia mungkin terlalu mengatur-ngatur kamu ya. Dan sekarang dia mencoba tangan seperti ini, dia itu berharap banget gitu ya. Ada sebuah kesempatan yang mungkin dia harus dapatkan dari kamu. Karena dia sadar perbuatan dia itu dia sudah salah. Dia sudah salah melakukan kamu seperti itu, memperlakukan kamu tidak baik ya gitu. Intinya dia tidak memberikan kebebasan kepada kamu. Kalau dia tidak memberikan kebebasan kepada kamu, arti kata dia tidak percaya kalau kamu itu mungkin akan benar-benar menjadi milik dia gitu loh. Atau dia tidak percaya akan diri dia, bahwasanya kamu itu mencintai dia, sehingga dia mengekang kamu. Jadi pemikiran kita tuh terkadang berbeda-beda ya. Nah, disitulah akhirnya dia merasa, oh ternyata benar ya, aku tidak boleh untuk mengekang seseorang jika aku mencintai dia. Ya, berilah kebebasan untuk dia. Ya, kebebasan dalam arti kata positif. Oke, nah itu. Jadi kamu akan mendengar kabar seseorang ini seperti berharap banget gitu ya untuk kembali ke kamu. Dia sebenarnya tidak bisa hidup tanpa kamu ya. Karena di sini terlihat juga dia itu seseorang yang mungkin posesif banget gitu loh. Ya, mungkin dengan posesifnya dia takut kehilangan kamu ya. Sehingga akhirnya dia mengekang kamu, mengatur-ngatur kamu gitu. Ya. Oke. Di sini ada kartu The Devil. The Devil ini energi negatif ya. Ya, kamu mungkin akan melihat banyak orang-orang yang mungkin merasa tidak suka dengan kamu. Mungkin mereka itu membenci kamu ya, atau orang itu iri sama kamu ya. Kamu akan merasakan energi negatif ini ya. Jika ini kamu rasakan, mungkin saja kamu perlu untuk mewaspadai atau mengatasi ya. Dengan cara apa? Membatasi diri kamu, mungkin dengan orang-orang toksik, orang-orang manipulatif, sehingga akhirnya kamu tidak terkontaminasi dengan energi-energi mereka. Karena kamu ini benar-benar merasakan energi mereka seperti itu. Ya, terkadang ya kita tahu ya, di dalam lingkungan kita itu tidak semua orang itu baik. Ya, menurut kita gitu ya. Terkadang ada orang-orang yang hanya memanfaatkan. Terus ada orang-orang yang benar-benar toksik ya. Di situ nantinya kamu benar-benar merasakan energi itu. Oke? Nah, jika di sini tentang hal yang negatif juga, tentang cinta misalnya ya. Kamu akan mendengarkan seseorang yang mungkin mendengarkan kabar nih dari seseorang yang mungkin kamu cintai saat ini. Ternyata seseorang itu menyembunyikan sesuatu. Mungkinkah dia menjalin hubungan dengan yang lain?
atau dia sudah mengkhianati kamu, bisa jadi. Sehingga akhirnya kamu harus melepaskan dia. Oke? Nah, kalau kita sinkronkan mungkin dengan kartu The Two of Wands, ada beberapa dari kamu yang benar-benar pengen move on, ya, pengen sukses tanpa memikirkan masalah yang saat ini kamu hadapi gitu ya. Dan di sini kamu juga berusaha untuk melupakan karena ada energi negatif yang benar-benar menguasai hati kamu dan pikiran kamu. Oke? Nah, kita akan coba lihat dari kartu Oracle. Nah, mungkin ada ya teman-teman yang merasa aku pengen deh Kak membaca energi aku sendiri. Boleh kamu miliki kartu tarot ini, mungkin kamu baca sendiri gitu ya. Kamu nanti boleh apa ya, kayak beli kartunya. Kalau misalnya ada yang mau kartunya, kamu bisa cek nantinya di link deskripsi aku ya. Di situ aku cantumkan link-linknya untuk membeli kartu tarot ya. Di situ kamu nantinya bisa belajar. Nah, kalau pentacle ini tentang apa? Terus kalau wands ini, tongkat ini tentang apa? Terus ini cup ini tentang apa gitu ya. Emperor ini artinya apa? Nanti kamu juga akan bisa membaca ya. Nah, begitu. Oke, teman-temanku. Kita akan coba lihat seperti apa kabar mengejutkan yang akan kamu dengar di sini. Oke. Atau nanti kamu bisa komentar di kolom komentar bagi kamu yang pengen belajar ya, atau pengen membeli kartunya. Nanti aku akan kirim langsung linknya di komentar kamu ya. Oke. Di sini ada pasien. Aku merasakannya beberapa dari kamu itu akan bisa menerima segala sesuatu yang terjadi. Arti kata kamu itu sudah ditempa oleh apa ya, oleh masa lalu kamu yang dulu sangat berat ya kamu jalani, dan akhirnya itu menjadikan kamu orang yang kuat, orang yang memiliki power, dan kamu bisa sembuh dari semua masalah yang kamu hadapi. Itu hebatnya kamu ya. Kamu akan merasakan hal ini. Ini suatu kabar yang benar-benar mengejutkan. Kamu bisa sembuh dari segala rasa sedih, rasa sakit, rasa kecewa. Oke? Tapi itu memang berasal dari diri kamu dulu yang kamu ingin rubah. Ya, misalnya keinginan kamu, oh aku inginnya aku sembuh dari masalah ini dan aku bisa menerima semua yang terjadi gitu ya. Kamu benahi dulu diri kamu sehingga akhirnya ya kamu benar-benar bisa sembuh gitu ya. Ini ada failure. I understand that a mistake is only an opportunity, Lord. Nah, mungkin kamu pernah kehilangan sesuatu, mungkin adalah seseorang, ya, terus atau kehilangan cinta, kehilangan pekerjaan, dan ternyata kamu itu kayak merasakan, aku memahami bahwasanya suatu hal yang kehilangan itu, misalnya, itu adalah sebuah peluang aku untuk belajar, begitu ya. Atau kegagalan, failure ini kan juga kegagalan ya. Suatu kegagalan yang mungkin kamu dapatkan dan kamu akhirnya mengetahui, menyadari kalau kegagalan yang kamu rasakan saat ini mungkin dalam kegagalan bercinta, kegagalan dalam finansial, dan ternyata itu adalah sebuah peluang kamu ya untuk bisa memperbaiki semuanya. Intinya kamu ambil itu adalah sebagai pelajaran gitu loh. Sehingga akhirnya ke depan ini tidak akan terjadi lagi. Ya, inilah kamu memiliki suatu kesadaran yang begitu sangat baik ya nantinya. Ini ada adjustment, perubahan. Ya, kamu akan merasakan adanya perubahan pada hidup kamu. Karena diri kamu itu sudah membekali atau membentengi dengan hal-hal yang positif. Ya, sehingga akhirnya perubahan dalam hidup kamu itu akan selalu terjadi. Perubahannya pasti ke arah yang lebih baik begitu. Relationship. Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu akan menjalin suatu hubungan yang begitu intens. Mungkinkah yang dimana tadi aku katakan, kamu akan mengakhiri kesendirian kamu akan mengakhiri kesepian kamu ya, dan akhirnya kamu menemukan seseorang yang menurut kamu adalah orang yang tepat. Oke? Nah, di sini ada service. I feel good when I can help other. Kamu akan merasa begitu sangat baik saat kamu bisa membantu orang lain. Nah, jadi kamu itu akan menjadi seseorang yang berempati, kamu selalu melayani orang, kamu selalu berbuat baik ya, dan itu membuat kamu bahagia. Inilah cara kamu untuk membahagiakan diri kamu. Ya, ternyata dengan seperti ini, kamu kayak ngerasa, oh aku berkecukupan, sehingga akhirnya aku bisa berbagi, dan itu bisa membahagiakan orang-orang di sekitar aku gitu loh. Jadi mungkin saja ini adalah kabar mengejutkan buat kamu akan menjadi orang yang sukses, mapan dalam segala hal, sehingga kamu bisa untuk berbagi dengan siapapun, terutama kepada keluarga, orang di sekeliling kamu ya, dan itu membuat kamu bahagia, sangat bahagia. Oke?
Nah, surrender. Nah, ada sih yang perlu kamu lakukan saat kamu pernah terluka, kecewa, atau kamu berada di titik terendah ya, saat kamu sudah capek, berjuang, berusaha, disinilah saatnya kamu untuk surrender, menyerahkan kepada Tuhan. Aku yakin kamu itu akan bisa menggantikan ya, sesuatu hal yang memang hilang dari diri kamu. Kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu butuhkan di sini ya, dan kamu itu membutuhkan kontrol diri, dan itu terjadi. Karena kamu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Oke. Nah, jadi buat teman-temanku, mungkin inilah yang bisa aku bacakan untuk energi kamu tentang kabar yang mengejutkan yang akan kamu dengar. Semoga aja kabar ini akan membawa satu kebahagiaan buat kamu atau menjadikan kamu orang yang lebih waspada, lebih berhati-hati untuk melangkah, ya. Dan jika tidak resonate, jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, baik teman-temanku. Karena tarot ini terkadang mengingatkan kita untuk selalu berpikir positif, melakukan hal yang baik ya. Oke, semoga kamu selalu bahagia ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.